moment frozen in time, but it's feeling so divine. What to do? I'll do anything you do, as long as I'm with you. It feels a bit surreal, standing side by side. A moment frozen in time, but it's feeling so divine. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Kedengaran, Kak? Oh, oke. Kita mulai saja ya, karena sudah jam 10 juga. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya gitu ya, untuk ikut di kelas webinar kali ini gitu. Jadi webinar saya sambil share screen gitu ya, biar teman-teman. Jadi webinar eh, hari ini itu kita bahas interior, sebenarnya kita bahas interior design yang juga hasil bukan sayembara sih, ke yang dilakukan. Jadi eh, acara ini gitu ya, acara desain competition ini tuh cukup prestisius gitu ya, dan bagus khusus di kalangan mahasiswa. Jadi yang setiap tahun diadakan gitu, jadi semacam awarding gitu, awarding mahasiswa-mahasiswa interior designer yang memasukkan ke hasil karyangannya gitu. Jadi kebetulan hari ini kita akan bahas tentang hasil dari pemateri kita gitu, dari Kak Alivia. Jadi Kak Alivia ini tahun ini dia dapat awarding gitu dari Year Interior Design. Itu hasil desainnya itu yang judulnya Masagena. Hari ini kita akan bahas tentang itu gitu, dari proses gimana sih Kak Alivia gitu dari awal brainstorming ide, jadi output desainnya seperti apa, dan gimana gitu ikut acara ini gitu, di kompetisi ini. Jadi mudah-mudahan kelas hari ini bisa bermanfaat untuk teman semua. Yang saya lihat cukup, kita juga berterima kasih gitu ya, antusiasnya sangat besar ikut acara ini. Jadi mudah-mudahan bisa dapat dari materi hari ini gitu. Jadi saya mungkin sedikit ini ya, CV dari Kak Alivia. Jadi Kak Alivia ini yang akan bawa materi hari ini itu adalah lulusan dari desain interior di Telkom University. Jadi tahun ini lulus ya kan, tahun ini lulus 2023. Terus Kak Alivia juga sebenarnya part atau gabungan dari klase gitu. Jadi kami dan Alivia juga sama-sama gitu membangun klase, bikin acara ini, bikin kelas gitu. Jadi kita gabung di klase tahun 2022. Terus kalau bisa dilihat sebenarnya Kak Alivia ini sangat aktif gitu ya di kampus. Kelihatan gitu ya, mahasiswa yang paling sering magang gitu. Dia sampai lulus, dia sampai belum 4 kantor gitu ya dimagangin. Jadi dia setiap libur dia magang di kantor.
ya, terus ada yang di Jakarta juga home-nya dan lain-lain. Jadi emang hobi magang gitu. Jadi terus selain magang dia juga hobi ikut lomba-lomba gitu. Jadi dari tahun 2023 sampai 2021 ya, dari semasa kuliah gitu ya, dari masa kuliah ikut beberapa sayembara. Nah, yang terakhir ini yang diadain sama HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia ya kalau nggak salah ya. HDII. Nah, itu yang Young Interior Designer yang Mas Agena terakhir. Dia ikut beberapa sayembara dan menang juga di beberapa. Jadi mungkin buat kelas kayak ini gitu, mudah-mudahan Kalisnya bisa sharing banyak gitu pengalamannya di yang perancangannya kemarin gitu. Jadi saya lempar aja, lempar. Saya persilahkan Kalisnya buat memberikan hasil desainnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai selesai dan bisa bermanfaat. Oke, makasih ya Kak Ija. Oke. Selamat siang semuanya, pagi menjelang siang. Sebelumnya tadi saya udah diperkenalkan dengan sangat detail oleh Kak Nur Faiza. Mungkin saya langsung izin share screen aja ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Bentar. Oke, jadi mungkin langsung saya mulai aja ya teman-teman. Jadi karena seperti tadi yang sempat disampaikan oleh Kak Nur Faiza, jadi alhamdulillahnya untuk tahun ini itu saya bisa dapat salah satu penghargaan dari YIDA Award. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan aja apa sih sebenarnya itu YIDA Award. Jadi YIDA Award itu atau Youth Interior Design Award itu diadakan oleh DII. Nah, sayembara ini tuh biasanya diadakan tiap tahun dan prosesnya itu biasanya yang pertama submit karya. Nah, submit karya itu diperbolehkan untuk 2 karya dari satu universitas. Jadi kemarin dari Universitas Telkom ada orang juga yang submit dan alhamdulillahnya semuanya masuk 10 besar dan saya juga bisa masuk besar gitu. Terus kemudian, nah, dari semua yang tadi, yang 2 orang per universitas nanti dikumpulkan nih yang paling bagus, yang paling memenuhi kriteria itu siapa aja, dan bakalan ada presentasi untuk top 4 dari desain-desain tersebut. Nah, untuk desainnya itu enggak orang, jadi harus karya dari semester 3 sampai semester 5. Jadi karya teman-teman dari studi 3 sampai 5 itu bisa disubmit ke YED Award ini. Nah, untuk penghargaannya itu ada beberapa. Yang pertama ada Best Design, ada Most Inspiring Design, Best Presentation, dan Favorite Design. Nah, kebetulan kemarin saya bisa dapat yang Most Inspiring Design. Nah, ini itu beberapa dokumentasi dari acaranya. Jadi acaranya itu kemarin di Indobil di BSD. Kalau teman-teman kemarin sempat ada yang datang ke pamerannya, nah ini itu beberapa dokumentasi untuk acaranya. Nah, ini ada foto bersama juri dan juga panitia-panitia. Kemudian ini untuk beberapa peserta, jadi ada 4 orang untuk saya, kemudian ada dari ISI, ada mahasiswi dari BINUS, dan ada yang dari Bali juga untuk finalis yang nantinya di YID Award ini. Langsung saja saya presentasi untuk proyek yang kemarin dapat penghargaan itu judulnya, nah, dia merupakan salah satu restoran Makassar. Nah, ini kan tugas studio kalau nggak salah semester 5 yang submit
dengan dosen pembimbingnya itu kalau misalnya di sini ada yang anak Telkom itu kemarin dapat Bu Ana, jadi Bu Ana juga yang membimbing sampai di kompetisi ini. Nah, untuk story lainnya, pertama harus ada background ya untuk di setiap perancangan. Jadi, permasalahan awal itu dari desainnya itu homesick. Jadi, kalau misalnya beberapa dari teman-teman ada yang relate, kalau misalnya perantau itu pasti sering homesick ya. Nah, yang paling dirindukan itu pasti ada beberapa hal. Yang salah satunya itu ada food atau makanan. Jadi, kita ya pengen makan makanan rumah, makan makanan yang sering kita makan dari kecil. Terus ada environment juga. Jadi kita pasti kangen lah pada orang-orang perantau tuh uh, apa environment dari feels untuk ada di rumah, dikelilingi sama orang-orang yang kita kenal dan ada di lingkungan yang emang kita tumbuh dari kecil gitu. Nah, dari sini saya spesifikkan karena saya orang Makassar, jadi saya ambil beberapa tradisi dari Makassar itu ada Manresi Pulung. Jadi Manresi Pulung ini di mana orang-orang Makassar biasa berkumpul untuk makan. Jadi nggak cuma keluarganya doang, tapi sampai tetangga atau sampai satu desa gitu berkumpul untuk makan. Terus ada Tudang Sipulung. Jadi duduk bareng dan membicarakan hal-hal yang nggak serius-serius amat, tapi emang tujuannya untuk menyambung silaturahmi. Nah, jadi karena balik lagi tadi saya orang Makassar, jadi dari Makassar itu ada tradisi yang namanya Mas Sompe. Jadi Mas Sompe ini dalam bahasa Indonesianya artinya itu perantau. Jadi karena orang Makassar atau Sulawesi Selatan ini emang suka banget merantau gitu. Jadi mungkin beberapa abad yang lalu mereka udah datang sampai ke Australia, sampai ke Afrika untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi emang tradisi dari Makassar itu untuk masompa atau merantau ke luar daerahnya. Nah, itu ada beberapa yang artinya when the ship sails is up, kapal itu sudah berlayar, direction is directed, dan tujuan pasti, we would rather sing than nothing. Kita itu lebih milih tenggelam daripada kembali ke tempat asal kita atau Sulawesi, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Jadi jiwa orang Makassar itu dari dulu emang suka merantau. Nah, dari dua permasalahan tadi, itulah kenapa coba merancang Mas Agena di perancangan Studio Lina saya. Jadi Mas Agena ini merupakan restoran yang seperti yang sempat saya mention tadi, yang dimana orang-orang Makassar itu bisa menghilangkan rasa rindunya terhadap tanah air pun Sulawesi. Jadi makanya judulnya itu Mas Agena. Jadi Mas Agena ini dia bahasa Bugis yang artinya generosity atau hati. Nah, untuk site-nya itu dia ada di Bandung, dia ada di perempatan Jalan Dago sama Jalan Siliwangi. Di sini yang di area sini kalau teman-teman ada yang dari Bandung, ini tempatnya yang McD itu, jadi site-nya saya pilih di situ. Nah, untuk sistemnya itu dia table serve, jadi nggak self-service. Untuk estimated price-nya itu untuk minuman dia harganya dari 25 sampai 45 ribu dan makanannya dari 45 sampai 70 ribu. Nah, kenapa kita harus tahu harga di awal? Jadi kita harus tahu harga di awal agar desain dari restoran itu bisa menyesuaikan karena kan agak jomplang ya. Kalau misalnya minumannya harganya ada yang 50 sampai 60 tapi interiornya kayak B aja gitu. Jadi nggak ada sinambungan antara harga dan interior. Makanya ngedesain restoran itu biasanya hal yang paling pertama salah satu hal pertama yang kita cari tahu itu harga dari restorannya biar interiornya itu bisa disesuaikan. Nah, ini untuk table planningnya, space planningnya. Jadi ada dua lantai untuk perancangan ini. Yang paling besar itu yang warna kuning itu dining area tentunya. Terus ada beberapa artefak area
Terus ada private atau VIP area. Nah, private atau VIP area itu dia lebih ke area private yang cuman bisa diakses oleh karyawan dan VIP area yang orang-orang udah book dari awal gitu. Terus ada circulation-nya itu yang di bagian belakang, sirkulasi dari lantai 1 ke lantai 2 itu dia sirkulasinya pakai tangga. Jadi nggak terlalu ngambil banyak space. Nah, ini untuk final layout-nya. Jadi dari lantai 1 kita masuk langsung disambut dengan resepsionis di area depan sini. Terus dari area resepsionis kita dibawa ke area dining. Nah, diningnya itu ada beberapa, ada yang 4 seater, ada yang 6 seater juga. Nah, di lantai 1 juga itu ada ruang display makanan. Jadi display makanan ini karena kan dia setnya di Bandung ya, dan yang datang pasti nggak orang Sulawesi doang, pasti ada orang Bandung. Jadi di sini di display beberapa ciri khas makanan Sulawesi. Jadi mungkin kue-kue dari Sulawesi itu semuanya di display di sini, biar bisa memperkenalkan juga makanan Sulawesi kepada orang-orang yang ada di Bandung, seperti itu. Nah, ini lantai 1 duanya seperti ini dia untuk lantai 2-nya dia lebih ke area dining terus ada area VIP-nya. Untuk kitchen-nya itu cold kitchen dan hot kitchen itu ada di lantai 1, storage-nya juga ada di lantai 1 agar loading barangnya itu lebih mudah dari belakang sini kan. Nah, terus ini ada denah titik lampu, mungkin bisa kita bahas lagi nanti untuk denah ini. Nah, terus untuk konsep dari perancangan itu ada yang namanya Atomix. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang udah familiar dengan Atomix ini. Jadi Atomix ini merupakan konsep yang dimana bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan sebagai media untuk mengaplikasikan arsitektur Nusantara ke dalam suatu desain. Nah, untuk metode Atomix ini ditemukan oleh Pak Adi Nugraha pada tahun 96. Nah, saya itu pakai beberapa konsep, di antaranya artefak. Mungkin udah dilihat tadi dari layoutnya, ada beberapa artefak yang saya simpen di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ada materialnya eh, tentunya material dari Sulawesi, ikonnya juga berdasarkan konsep nanti dan juga shape-nya berdasarkan dari konsep. Jadi nanti artefak, material, icon, dan shape ini bakalan kita bahas satu-satu lagi di penjelasan berikutnya. Ini untuk tema utamanya itu saya ambil rumah tongkon. Nah, rumah tongkonan ini merupakan rumah ciri khas yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja. Tongkonan karena tongkonan itu ciri khasnya ya. Dan warna, motif, icon, dan bentuknya juga bisa banyak yang diaplikasikan ke dalam interior. Dia juga bentuknya rumah, jadi hampir sama dengan tujuan kita tadi untuk membuat suatu interior dengan suasana orang itu bisa dapat feels kalau misalnya dia itu ada di rumah. Makanya rumah dan ini menjadi tema utama dan konsep dari perancangan kali ini. Nah, ini untuk mood board-nya seperti biasa untuk di eksterior pasti harus ada mood board dulu biar desainnya nanti nggak kemana-mana. Ini untuk ikonnya kita pakai icon yang di fasad Toraja tadi itu bisa kita jadikan icon karena ciri khas rumah Toraja ini emang ada di situ dan memiliki beberapa arti. Jadi di fasad ini bisa kita jadikan sebagai sebuah icon. Terus warnanya emang dari di mana warna-warna ini yang kuning, hitam, dan krem atau putih ini dia memiliki makna tertentu di perancangan rumah Toraja. Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut lagi. Terus settingnya dan wallnya seperti ini, ada bagian backdrop di bagian belakang. Terus ini Torajan motif seperti yang sempat saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama kita bakalan bahas mengenai shape atau bentuk yang bakalan banyak dan di desain ini. Nah, ini Alivia, maaf, itu kayaknya yang kotak.
itu kayaknya motong slide-nya. Oh ya, bentar, Kak. Hmm, Ini udah enggak ya, Kak? Makin banyak. Tapi pindah ke tengah. Nah, Oh iya, udah. Oke. oke. Nah, ini untuk balik lagi, ini untuk shape-nya. Untuk shape-nya, tadi itu kita ambil dari atap rumah tongkonan yang ada di Toraja. Jadi atap tongkonan di rumah Toraja ini dia bentuknya hampir sama dengan kapal pinisi. Mungkin teman-teman udah tahu kapal pinisi itu merupakan kapal yang khas dari Sulawesi. Makanya kita ambil bentuknya tongkonannya. Nah, dari atap tongkonannya itu kita coba transformasi transformasi lagi. Bisa dilihat ini kan agak bentuknya dan agak susah diterima secara visual. Nah, makanya dalam restoran ini kita coba transformasi lagi bentuknya yang nantinya diaplikasikan ke dalam interior yang ada di restoran Masagena. Nah, ini hasil desainnya, salah satu section yang ada di restoran Masagena. Aplikasian bentuknya itu yang pertama yang paling terlihat itu ada yang di bagian belakang di area open kitchen. Jadi dia berguna sebagai storage untuk beberapa alat makan di bagian belakang ini yang shape-nya. Nah, bisa dilihat bentuknya itu kita nggak benar-benar ambil bentuk dari atap Toraja, tapi kita transformasi dulu dengan nambahin bentuk persegi agar bentuknya itu bisa lebih mudah dan bisa lebih mudah untuk diaplikasikan dan bisa ada fungsinya juga kan dia sebagai tempat untuk alat display alat-alat makan dan minum yang ada di restoran tersebut. Nah, itu bisa dilihat di bagian situ. Terus ada icon. Nah, icon ini mungkin sudah saya jelaskan tadi. Kita ambil iconnya itu dari fasad yang ada di Rumah Toraja. Nah, ini gambar-gambarannya. Jadi dia itu fasadnya ini dibuat oleh orang-orang Toraja. Jadi emang ada aspek spiritualitasnya juga, sehingga atap-atap sehingga fasad-fasad ini kita jadikan sebagai ikon. Nah, ini teman-teman bisa lihat proses pembuatan dari elemen yang ada di fasad. Warnanya juga emang benar-benar mewakili warna dari rumah tongkonan itu sendiri yang kebanyakan warna merah dan warna kuning. Nah, ini untuk pengaplikasiannya itu ada di bagian dinding-dinding di restoran Masagena. Jadi dia dibentuk menjadi satu modul. Nah, modulnya itu seperti ini. Dari modul kotak ini kita coba aplikasikan motif-motif yang ada di fasad rumah tongkonan tadi. Tapi motifnya kan banyak yang berbeda. Jadi kita harus pilih, kita nggak bisa ambil sembarangan motif karena motifnya tentunya beda kan. Ada yang berarti kematian juga. Jadi yang motif yang berarti yang artinya kematian itu kan nggak bisa kita aplikasikan ke restoran karena ini restoran ya. Jadi agak nggak etis kalau misalnya kita ambil motif itu. Jadi dalam pemilihan motif ini kita harus pilih-pilih juga. Yang saya pilih itu yang pertama ada Alondra artinya well-being, ada Pak Bare yang artinya sunlight, ada Paulu yang artinya knowledge atau pengetahuan, kemudian ada Patung artinya togetherness, kemudian ada Pasalabi yang artinya hope. Nah, ini itu satu modul. Nah, dari satu modul ini kita mulai letakkan di beberapa area di restoran Masagena ini. Nah, ini untuk keseluruhan desainnya bisa teman-teman lihat dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, dari lantai 1 itu dia masuk, kemudian ada resepsionis di bagian sini. Di sini ada artefak seperti yang saya jelaskan tadi di bagian floor plan. Nah, di bagian sini kita simpan ikonnya karena kan dia sebagai area entrance ya. Nah, area entrance itu menggunakan merupakan first terhadap jadi benar-benar menunjukkan bahwa ruangan ini merupakan restoran Sulawesi Selatan. Nah, ini untuk areanya ada beberapa
ada yang kita di area sini, terus ini open kitchen-nya, ini close kitchen-nya yang di bagian belakang, terus lantai dia lebih ke kebanyakan ke area dining, terus ada private juga di belakang sini. Nah, ini untuk resepsionisnya seperti yang saya mention tadi, ada beberapa icon yang untuk kita aplikasikan, modul kita aplikasikan di sini. Terus di resepsionisnya itu ada apa di sini ada kepala bank yang dimana kalau misalnya teman-teman lihat tadi itu juga ada di beberapa rumah tongkonan. Jadi ketika kita masuk itu disambut dengan kepala banteng di sini. Jadi saya coba letakkan juga di resepsionis yang merupakan welcome area seperti itu. Warnanya juga menggunakan warna-warna yang ciri khas dari rumah tongkonan. Ini pas kita masuk seperti ini di ruang resepsionis. Kemudian setelah itu kita di arah makannya. Nah, ini area ruang makannya. Jadi di sini kita mencoba adaptasi cara makan orang Sulawesi, karena kalau misalnya di sini ada orang Sulawesi nggak asing lagi sama yang namanya itu biasanya kita susun di tengah, makanya nanti bisa teman-teman lihat kalau misalnya desain mejanya itu benar-benar ke bagian tengahnya, jadi di tengahnya itu ada lingkaran sehingga dapat mendukung dinding yang ada juga hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi, warna penggunaan warnanya dan juga penggunaan juga di bagian partisi di bagian sini kita menggunakan motif dari tongkonan juga. Nah, terus ini di bagian open kitchen-nya, jadi kalau misalnya orang-orang yang ingin melihat proses pembuatan dan ingin mencoba kue ciri khas Sulawesi Selatan bisa berkunjung ada open kitchen ada di lantai 1, terus yang di belakang untuk menyimpan alat-alat makan kecil restoran itu merupakan bentuk dari tongkonan yang sejelas tadi. Nah, dari situ kita temukan bahwa itu ada aspek dari sosial, ekonomikal, dan food, di mana sosial harapkan di orang yang ada uh, orang-orang perantau bisa berkumpul di tempat ini, mulai mengenal lain, kemudian dari ekonomikal itu dari pekerjaan banyak item yang kita gunakan di restoran itu tentunya bisa mendukung ekonomi atau merupakan uh, ciri khas rumah Toraja ke uh, yang ada di Jawa. Kemudian memperkecil juga dari food atau makanan dari yang ada di Sulawesi ke orang-orang yang jauh dari situ uh, akan desain purpose di restoran ini. Untuk edunya seperti yang sempat tadi kita ada beberapa penggunaan sehingga orang dari luar Sulawesi itu bisa tahu nih, oh ini merupakan ikon dari Sulawesi Selatan yang artinya ini. Kita bisa memperkenalkan lebih dalam lagi mengenai tradisi ataupun ya tradisi dari masyarakat Sulawesi Selatan ke orang luar. Nah, ini ada artefak juga, di sini ada kita simpan artefak rumah tongkonan sehingga orang-orang bisa melihat itu yang merupakan tema dan konsep utama dari perancangan ini seperti apa. Terus ada lukisan juga, jadi lukisan itu kita ambil dari lukisan-lukisan Toraja ke orang-orang luar. Nah, ini untuk ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini yang saya sempat mention kalau misalnya orang Makassar itu mereka makan pakai kaki. Jadi di bagian itu highlight bagian tengahnya dan menggunakan lingkaran karena kaki itu bentuknya melingkar. Jadi semua dikumpulkan tengah dari meja tersebut. Dan ini bisa menjadi eating experience yang yang datang ke sini
ada orang luar Sulawesi lagi, sehingga bisa saya harap restoran ini memang bisa memperkenalkan lagi tradisi orang-orang Sulawesi-nya dalam makan ataupun dalam kebersamaan orang-orang Sulawesi ketika makan gitu. Nah, ini untuk penggunaan materialnya kemarin karena ada beberapa sponsor dari YED Award itu, makanya kita coba jelaskan materialnya. Itu ada kemarin sponsor dari YED Award itu ada Avian dan juga Kansai, ada dari Niro juga, sehingga menurut saya material-material ini wajib untuk dijelaskan untuk menghargai dan berterima kasih kepada beberapa sponsor dari YED Award. Nah, itu saja dari presentasi hasil desain saya. Saya kembalikan lagi coba ke Kak Nur Faiza. Terima kasih. Kayak Alvia, terima kasih banyak. Kayaknya boleh ya share tadi dulu aja, bisa di sana. Jadi itu tadi materi, jadi sharing dari Kalvia gitu hasil desain. Jadi brainstorming dari awal Kalvia nemukan ide, terus dijadiin bentuk, dijadiin icon gitu yang dipakai buat desainnya itu prosesnya seperti itu gitu. Kebetulan itu juga tugas tugas kuliah dari Alivia gitu ya, tugas bio 2 atau 3 gitu. Jadi eh, itu jadi mungkin teman-teman di sini yang masih mahasiswa gitu ya, yang sekarang lagi kerja di studio, itu ternyata bisa loh, kayak itu tugas studio kita tuh bisa disubmit gitu ya, disubmit di acara-acara seperti eh, ini gitu, seperti YID ini gitu. Jadi bisa, jadi itu kan tinggal di screening ya, jadi tugas studio kita yang udah kelar gitu bisa ditacap sedikit-sedikit, terus nanti bisa disubmit di acara-acara seperti ini gitu juga, buat siapa tahu dapat gitu ya seperti Alivia gitu, jadi bisa ada nambah portfolio dan lain-lain. Dan juga tugas studionya nggak apa ya, nggak disimpan di laptop aja Iya, gitu ya, tapi bisa disubmit buat orang lain, itu ada publikasi dan lain-lain gitu, juga sangat bermanfaat. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya, kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan itu bisa langsung raise hand, bisa langsung open mic, bisa di chat, bisa apa aja gitu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya saja gitu. Ada oh yang ya, ingin apa? Kenapa? teman-teman kalau misalnya di sini pasti ada mahasiswa desain interior ya. Kalau misalnya emang mau ikut, itu biasanya dia kan buka tiap tahun. Dipantau aja Instagramnya HDII, di situ teman-teman bisa lihat infonya, dia submitnya misalnya udah buka submit bisa ngajuin ke dosen, karena biasanya harus dikurasi dulu karena yang bisa submit kan cuma 2 orang ya dari satu kampus, jadi nanti bakalan dipilih lagi eh, karya mana yang bakalan mewakili dari universitas kalian kayak gitu. Oh, jadi itu lewat lewat kampus gitu ya berarti ya. Mm-mm, Dia ya itu juga berarti kita harus cari-cari info juga setiap itu seperti apa. benar Jadi, tapi kan orang punya peluang gitu ya. Yang sama tuh. tuh berarti di kurasi. Siapa tahu bisa submit gitu gitu. Salah satunya gitu ya, salah satunya bisa submit di YID gitu. Jadi banyak, sebenarnya banyak acara awarding yang lain juga yang bisa diikuti. Jadi mungkin ada teman-teman gitu yang penasaran, bisa tadi terkait materi Kalvia, cara ininya gimana gitu, nemuin ide dan lain-lain, bisa nanya, siapa tahu penasaran gitu ya, acara-acara sayembara gitu seperti apa, dapat infonya dari mana, mungkin nanti bisa share atau gimana gitu kalau ada yang penasaran. Ada yang ingin ditanyakan gitu? Oh, ini ada nih dari Romi. Halo, Romi nggak mau open mic aja gitu? Ya, chat aja. Bertanya untuk Jadi pembuatan 3D rendering menggunakan software apa? Oh, saya software langsung apa? jawab aja ya, Kak. Ya, boleh boleh boleh. Kalau misalnya
3D modelingnya itu biasanya yang basic aja. Saya biasanya pakai SketchUp untuk 3D modelingnya. Terus 3D renderingnya kemarin biasanya pakai Enscape. Tapi kan kalau misalnya untuk yang 3D modeling, yang SketchUp itu kan kita desainer yang kalau misalnya pakai SketchUp toolsnya kan terbatas. Jadi teman-teman bisa explore lagi di SketchUp itu dia bisa punya banyak extension yang bisa membantu teman-teman menuangkan ide. Jadi jangan sampai aplikasi itu menghalangi teman-teman untuk menuangkan ide kalian. Jadi harus cari cara gimana caranya biar kalian bisa buat modeling ide kalian di SketchUp. Nah, salah satunya itu pakai extension. Banyak kok, banyak banget tutorialnya di YouTube kalau kalian mau cari. Terus untuk rendering, saya biasanya pakai Enscape untuk renderingnya karena Enscape cepet. Terus, tapi kalau Enscape doang itu nggak cukup karena masih agak kurang visualnya. Teman-teman harus edit lagi di Photoshop. Nah, untuk edit di Photoshop itu teman-teman bisa lihat tutorial, banyak banget tutorialnya di YouTube, atau kalau mau bisa belajar di kelas itu banyak banget. Nah, kita sediain kelasnya karena emang kalau misalnya cuma pakai Enscape itu nggak bakalan cukup visualnya untuk diikutkan sayembara. Kalau misalnya ya itu sih paling renderingnya pakai Enscape atau enggak Lumion. Lumion juga bisa, tapi Lumion lebih ke eksterior, bisa pakai V-Ray juga untuk interior. Nah, lama, jadi saya biasanya pilih Enscape sih kalau untuk 3D renderingnya. Kalau posternya biasanya dibuat di Photoshop, karena kalau Canva biasanya dia agak kurang, karena banyak juga kan yang biasanya buat di Canva. Kalau di Canva itu kita agak terbatas untuk buat posternya, jadi biasanya posternya saya buat di Photoshop. Mungkin itu untuk jawabannya. Itu jawabannya Kak Romi ya. Mungkin terjawab, mudah-mudahan terjawab gitu ya. Mudah-mudahan terjawab dan ya sih sebenarnya juga 3D 3D atau image gitu ya sangat membantu banget gitu kalau di sayembara kan kita komunikasinya kan lewat gambar gitu. Jadi Eh, kalau dari segi image sudah bisa eye catching gitu ya. Jadi bisa menambah peluang untuk lolos, terus juara dan lain-lain gitu. Terus mungkin ada lagi gitu ya yang ingin bertanya dari teman-teman yang lain gitu. Mau bertanya tentang teknis gitu buat gambar apa gitu atau mau tanya acara sayembaranya atau apanya gitu bisa ditanyakan gitu atau bisa diketik aja gitu atau mungkin kayaknya ada yang penasaran juga sih kali ya misalnya kalau gimana gitu misalkan kita tuh sering sayembara ya tapi sayembara pada saat misal mahasiswa gitu kita ikut yang kategori mahasiswa kadang tuh kita bingung gitu ngebagiin waktu buat kapan ngerjain kan kebetulan kalau yang IYID ini kan tugas studio gitu tapi mm, gimana sih kalau misal apa ya kalau misal sayembaranya itu tuh yang bukan studio. Jadi kadang kita pusing ngebedain waktu kapan ngerjain studio, kapan ngerjain sayembara gitu, kapan. Jadi gimana sih itu tips-tipsnya buat itu tuh bisa jalan sama aja. Kita bisa ikut sayembara, tapi kita bisa ngerjain studio juga, ngerjain kuliah gitu pas mahasiswa. Kalau dari mungkin yang pertama harus tentuin prioritas dulu ya Kak. Mau nggak mau kuliah itu emang harus prioritas. Jadi harus emang kalian selesaiin dulu. Mungkin bisa kita breakdown waktunya. Kalau misalnya kalian itu kuliah dari mungkin jam 6 paling lama lah jam jam 7 pagi sampai jam paling lama mungkin sore jam 6. Nah, dari situ kita nggak kuliah, nggak full kuliah di siang hari sampai sore hari. Nah, di situ kalian bisa coba selesain kuliah kalian, kerja, tugas kuliah kalian, pasti waktunya cukup. Terus di malamnya itu kalian bisa coba tuh mungkin abis maghrib atau abis isya kalian bisa coba sisihkan waktu mungkin 4 sampai 5 jam untuk ngerjain sayembara.
dulu yang mana, terus bagi-bagi waktunya itu bisa berdasarkan time blocking. Jadi teman-teman harus emang benar-benar disiplin waktunya, harus tahu pagi itu sampai sore saya mau ngerjain apa, terus malamnya mau ngerjain apa, berdasarkan prioritas yang udah teman-teman pilih, seperti itu mungkin. Dan benefitnya untuk ikut sayembara bagi saya banyak banget sih, karena pertama nggak cuma ningkatin skill teman-teman kalian, atau nggak cuma ningkatin skill dari teman-teman, tapi juga bisa nambah nambah networking ya, karena kemarin saya masih sempat ini juga sama teman-teman yang lolos 4 besar kemarin, terus banyak kenalan sama praktisi-praktisi dan akademisi. Kemarin kan jurinya ada, mungkin teman-teman desainer udah tahu, ada Bu Kesha Karin sama Kit Ong, itu mereka merupakan praktisi. Nah, dari situ kalian bisa belajar banyak, dan bahkan mungkin kalau dikasih kesempatan bisa intern atau part-time di studio mereka kayak gitu. Dan kemarin presentasinya itu bahasa Inggris ya, karena ada beberapa juri yang dari luar juga, jadi emang benar-benar melatih skill teman-teman untuk apa ya, menambah skill lah untuk teman-teman ikut sayembara ini. Jadi benefitnya tuh banyak banget, mulai dari pertama dapat uang jajan karena eh, hadiahnya lumayan, terus bisa dapat networking juga, kalian bisa dapat skill juga, dan tentunya pengalaman baru, dan portofolio kalian itu bisa lebih ramai dengan ikut sayembara. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada yang ingin nanya lagi. Oke, iya nih ada yang mau nanya nggak? Ada yang penasaran gitu. Lebih, soalnya saya lihat yang daftar berapa mahasiswa ya. Mahasiswa, kebanyakan mahasiswa interior, terus ada juga beberapa profesional gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu khusus buat sayembara berarti ya. Kalau dari topik hari ini, di luar itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Boleh, Jadi, kalau teman-teman mahasiswa, saya sarankan ikut sayembara sebanyak-banyaknya, mumpung kalian masih status mahasiswa, karena kompetisinya pasti beda sayembara yang udah profesional dengan mahasiswa ya, karena eh, ya gitu, karena kalau profesional berarti udah ada yang pengalaman berapa tahun, terus ikut sayembara. Kalau mahasiswa kan kita udah tahu, oh mahasiswa S1, jadi kita masih ada peluang untuk, masih banyak banget peluang untuk menang, dan pasti bisa. Dan nggak mungkin juga kalau misalnya kita coba pertama langsung menang, itu kan agak sulit ya, pasti harus kalah dulu baru bisa menang. Sama kayak saya kemarin sih nggak bisa langsung menang, harus kalah dulu terus belajar dari situ. Jadi mulai dari situ kita udah bisa tahu sayembara itu kita bisa menangnya kayak gimana. Mungkin gitu. jadi sebenarnya tuh sayembara bukan lomba desain ya. Maksudnya bukan 100% lomba desain gitu, tapi kayak gimana sampai itu selesai, itu kadang juga jadi PR atau emang tujuannya sayembara itu gitu, kayak gimana ngebagi waktu tugas kuliah, ngebagi waktu ngerjain project gitu, dan kerjaan sayembara itu sendiri. Soalnya banyak banget kan sebenarnya manfaat ikut sayembara tuh, jadi kayak iya, kadang kan ide kita tuh terpatok, misal udah project terpatok ada RAB, ada keinginan klien, ada apa dan lain-lain. Tapi kalau di sayembara tuh kita bisa menyalurkan apa ya, ide-ide yang lain gitu ya, ide-ide bebas dari kita saja gitu ya, bisa dilatih tuh jalurnya tuh lewat sayembara gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu manfaat dari ikut sayembara. Nah, kalau misalnya belum ada yang nanya lagi, saya coba ada sedikit sharing gitu ya. Jadi sebenarnya klase lagi buka kelas gitu ya. Sebenarnya lebih ke sebenarnya kita ngangkatnya itu lebih ke ini sih, lebih ke gara-gara misal nih kita dari mahasiswa gitu ya, kita dari fresh graduate, terus kita apply kerja, tapi banyak banget kebingungan-kebingungan yang terjadi itu kalau kita udah masuk hasil project gitu ya, misal hasil project
eh, hasil project yang gambar. Oh, ini kayaknya ada yang bertanya. Mungkin ntar aja kali bisa Oke, dilanjut. boleh. Saya lanjut dikit ya. Jadi misal kita tuh kerja nih, kan dari misal yang tadi dijelasin Alivia dan tugas-tugas kuliah tuh lebih ke konsep-konsep dan lain-lain. Tapi ada tahap berikutnya tuh yang kadang kita bingung gitu. Kadang nggak diajarin 100% di kampus dan lain-lain itu dari misal udah nyusun RAB, bikin modeling, bikin gambar kerja dan lain-lain. Nah, kelasnya sebenarnya lagi buka kelas from design to structure. Jadi semacam bootcamp yang 1,5 bulan gitu, 1,5 bulan kerja 1,5 bulan bootcampnya. Jadi dari awal banget. Jadi sebenarnya juga levelnya masih basic gitu ya dari basic dari modeling, render, post pro, RAB dan gambar kerja gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa sharing gitu dari output proses awalnya itu seperti apa sampai hasil gambar kerjanya itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar bisa ter teraplikatif gitu desain kita dengan baik gitu kalau kita sudah masuk di dunia kerja gitu di awal-awal ya. Jadi ini semacam gerbang gitu. Jadi kita sebenarnya ngambil studi kasusnya juga yang nggak terlalu besar, nggak terlalu ribet. Eh, jadi cuman rumah tipe berapa nih Alvia? Dia cuma 2 lantai, terus kita akan coba olah itu dari skematiknya seperti apa, terus di render, terus RAB dan gambar kerjanya seperti apa gitu. Jadi biar kita tuh kalau daftar kerja nggak kita pengalaman kita aja nih bertiga, saya Dwi dan Alvia tuh kadang bingung tuh masuk kerja tuh, aduh nggak bikin gambar kerja, nggak bisa bikin RAB, itu tuh kerasa banget gitu. Jadi kita mau sharing itu dari awal biar teman-teman nggak bingung banget gitu dari nol. Jadi harganya juga kita coba yang affordable gitu ya buat mahasiswa gitu, fresh graduate, karena kami yakin mahasiswa dan fresh graduate butuh itu di awal biar kita nggak blank dan kosong-kosong banget gitu pas masuk kerja gitu. Setidaknya kita tahu prosesnya itu dari RAB, bikin gambar kerja seperti apa. Kalau dari materinya sebenarnya itu lengkap sebenarnya dengan harga 350 gitu ya, 350.000, terus itu 1,5 bulan kita tuh udah bisa belajar dari awal sampai akhir gitu. Jadi dari perkenalan, dari ada sedikit dari tools-tools di SketchUp atau CAD itu seperti apa, terus nanti ada bikin modelingnya, bikin apa nih, ada interior, ada apa dan masuk ke gambar kerja, misal DED, potongan, RAB, ada analisa harga satuannya seperti apa, ngitung RAB full-nya seperti apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini lengkap. Kita kayak ngerjain satu project gitu ya. Kita ngerjain satu project dari awal itu kita dapat modeling seperti itu, terus nanti gambar kerjanya keluar tuh kita dapat. Jadi waktunya sekitar 1,5 bulan, itu sekitar 2 kali seminggu gitu ya. Nanti ada meeting 2 kali seminggu Zoom gitu ya. Jadi kursusnya Zoom nanti akan kita akan sharing aja gitu bertiga gitu, saya, terus ada satu lagi ada Dwi gitu yang akan megang sipilnya, RAB dan lain-lain gitu, terus ada Alvia juga yang tadi bawa materi. Jadi kita bisa ada di satu grup gitu yang bisa bahas itu gitu. Jadi untuk sebenarnya yang penasaran gitu ya, tadi ini harganya sebenarnya 350 buat early registration-nya, tapi buat yang ikut webinar hari ini gitu ya bisa dilampirin, kita kasih yang sebenarnya kan udah lewat nih early registration-nya, tapi teman-teman bisa daftar yang 350, terus kalau misal nggak ikut, misal di-sharing ke teman-temannya gitu bisa 400.000 gitu. Dan juga bisa daftarnya per kelompok, nah itu akan lebih murah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gitu ya, sebenarnya kelasnya ini seperti apa, Tor Bootcamp ini bisa dicek di Instagramnya klase gitu, atau bisa langsung chat adminnya kelas aja buat nanya-nanya, dan ya nanya-nanya kalau mau daftar, atau nanya-nanya juga boleh sih di awal gitu. Seperti itu jadi ini akan
running 1,5 bulan gitu, dan mudah-mudahan sih sebenarnya kita bermanfaat 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 buat, soalnya kita juga ngerasa gitu dari awal-awal banget gitu, kita tuh bingung masuk kantor tuh, aduh disuruh gambar kerja salah, bikin RAB nggak bisa, modeling juga berantakan gitu. Jadi, jadi ya ya gitu, mudah-mudahan bisa membantu gitu dari kelasnya. Jadi kita bisa lanjut ya, ini ada yang beberapa pertanyaan gitu, atau misalnya ada yang mau nanya gitu tentang bootcamp, bisa di Zoom ini juga nggak apa-apa, nggak usah langsung ke admin gitu. Eee, ini ada sih sebenarnya pertanyaan gitu, "Kak, aku mau nanya dong Kak, untuk gambar kerjanya menggunakan apa, AutoCAD atau Revit?" Gitu. Kalau gambar kerja, kalau untuk sekarang sih masih pakai AutoCAD karena untuk Revit itu biasanya kebanyakan untuk gambar kerja, sependek pengetahuan saya itu lebih ke arsitektural karena Revit itu kan maksudnya dia lebih terintegrasi dan lebih detail lagi. Jadi kalau untuk arsitektural dia biasanya pakai Revit. Nah untuk sekarang eh, gambar kerja interior mulai dari layout plan, floor plan, ceiling plan, MEP itu biasanya kalau dari saya masih menggunakan AutoCAD sih. Kalau dari KIJ mungkin bisa share pakai AutoCAD atau Revit. Iya, biasanya sih lebih ke AutoCAD ya, yang biasa, lebih umum gitu, jadi semua orang tuh bisa mengakses itu biasanya sih. Jadi lebih ke kalau masih awal-awal gitu project yang di bootcamp ini juga sebenarnya kita masih pakai AutoCAD gitu, dan yang sudah cukup sih sebenarnya AutoCAD itu, dan bisa lebih, kan kita kan kerjanya kadang lingkup berapa profesi gitu ya, jadi AutoCAD lebih umum gitu, jadi bisa diakses buat semua gitu. Tapi mungkin beberapa project yang sudah skalanya besar, itu baru biasanya pakai, Revit gitu, jadi biar mempermudah itu. eee Ada yang nanya Terus lagi ada yang dari nanya lagi nih, Kak Abdul Aziz. izin bertanya, Kak, apa yang sebenarnya perlu dipikirkan di awal saat mendesain proyek interior? Mungkin bisa cerita step by step atau sedikit proses dari awal sampai hasil akhir desain. Dan apa yang mungkin sering terlewatkan atau tidak dipikirkan oleh seorang arsitek atau mahasiswa arsi saat mendesain interior. Gimana, Kak? Kalau untuk mendesain proyek interior dari awal itu tentunya kita harus tahu konteksnya dulu ya, kita ngedesain apa karena pasti brainstorming atau brainstormingnya itu beda kalau misalnya kita mau ngedesain rumah dan desain restoran itu tentunya beda. Jadi kita harus tahu awalnya kita itu mau ngedesain apa, terus setelah itu kita harus tahu kebutuhan apa aja yang kebutuhan apa aja yang harus kita adakan di dalam ruangan interior tersebut. Karena sebenarnya agak berbeda ya kalau misalnya proyek interior untuk kuliah dan proyek interior yang benar-benar proyek asli untuk praktisi. Pasti prosesnya beda banget. Karena kalau untuk proyek interior kuliah dia hanya sampai ke desain saja, nggak sampai build. Kalau praktisi kan dia sampai build. Jadi tentunya ada Nah, untuk step by step-nya itu yang pertama ada brainstorming dulu, terus setelah brainstorming kita udah tahu nih kebutuhannya apa, dan kita harus bedain kebutuhan dan keinginan klien itu apa. Kita harus tahu bedanya kebutuhan dan keinginan dari klien itu apa sih sebenarnya dia butuh ini atau dia cuma mau ini. Dari situ desainer harus tahu apa bedanya. Terus setelah itu kita coba space planning. Space planning itu kita udah masuk ke ruangannya mulai dari zoning dan blocking, terus kita coba buat denah dua dimensinya dulu. Biasanya dua dimensi denahnya itu kita buat di AutoCAD. Nah, setelah dari situ kita coba buat 3D-nya. Nah, kadang-kadang harus ada penyesuaian juga nih antara dua dimensi sama tiga dimensi karena pas lihat denahnya udah denah dua dimensinya dia itu udah benar, tapi pas di 3D kok agak ini ya, mungkin agak sempit atau agak
nggak seimbang. Nah, di situ harus ada penyesuaian lagi pas masuk di 3D. Nah, kalau untuk kuliah kan dia cuma sampai 3D, setelah dari 3D biasanya langsung presentasi desain kalau untuk kuliah. Tapi kalau untuk proyek asli atau yang proyek build itu langsung masuk ke RAB dan biasanya nanti ada penyesuaian lagi dari pihak sipilnya kalau misalnya memang desain kita itu melebihi budget, jadi harus ada beberapa yang dikurangi, terus pembuatan gambar kerja dan lain-lain itu emang harus detail kalau untuk desain and build karena nanti kan gambar kerja kita yang bakalan jadi acuan dalam pengerjaan desain. Jadi emang harus benar-benar detail kalau untuk desain yang bakalan dibangun. Terus yang paling sering terlewatkan dan tidak terpikirkan kalau dari saya mungkin fungsionalitas ya, fungsionalitas desain karena ini dari pengalaman saya juga karena kebanyakan yang saya lihat itu kita cuman mendekor tapi nggak desain. Jadi emang bener-bener ruangannya kalau dilihat sekilas bagus, tapi kalau misalnya kita analisa lagi, ternyata dia nggak ergonomis nih kursinya, itu yang di belakang nggak ada gunanya, terus kayak emang nggak ada dia lebih mendahulukan fungsi estetis daripada fungsi fungsional daripada fungsional dari interior tersebut. Jadi mungkin itu yang paling banyak terlewatkan mahasiswa termasuk saya juga masih lebih sering dan sampai sekarang masih belajar juga bagaimana menciptakan sebuah ruangan yang emang benar-benar bisa berfungsi dengan baik dan nggak cuman bagus secara estetik. Mungkin seperti itu. Untuk Kak Abdulaziz, apakah udah menjawab? Jawabannya dari Kak Olivia, bagaimana Kak Aziz, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi dari proses desain dari awal brainstorming, nentuin keinginan dan kebutuhan sampai hasil akhirnya seperti apa. Jadi ya itu sih kadang mungkin saya sharing yang buat khusus sayembara gitu ya. Kadang terlewat bener tadi kata Kak Olivia yang fungsional itu. Jadi fungsional dan konteksnya itu dapat gitu. Itu kadang yang sering terlewat. Gimana Kak Aziz? Apakah sudah terjawab? Mudah-mudahan terjawab. Sudah. Mudah-mudahan Tapi memang ini ya, ya. untuk sebagai desain interior itu memang sangat memungkinkan sekali membuat custom furniture ya, untuk memperkuat konsepnya itu sendiri. Eh, iya betul. Kalau bisa dalam satu ruangan itu lebih banyak customnya daripada loose-nya karena emang menyesuaikan dengan fungsi dari ruangan itu kalau untuk desain interior. Oh iya iya iya. Saya sebenarnya juga pernah berpikir seperti itu sih. Tapi Iya. mikirnya karena budget, jadi akhirnya emang iya ya gitu. Iya. Emang itu masuk pertimbangan juga sih Kak kalau misalnya udah proyek pilotnya. Iya iya iya. Oke, terima kasih Kak. Sama. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Shalala. Bootcamp ini diajarin pakai tools-nya kah? Iya, kalau bootcamp ini jadi kan itu ada setiap minggu tuh ada 2 kali pertemuan gitu ya. Jadi hari pertama di minggu tersebut itu akan coba sharingnya juga sebenarnya tutorial juga sih. Jadi bukan yang kayak kuliah gitu ya, bukan kayak kuliah. Jadi itu yang lebih ke sharing gitu, jadi tutorial dan lain-lain. Terus nanti hari kedua dari minggu itu ada jadi asistensi gitu. Jadi kan kita ada tugas besar, nanti tugas besar itu akan dikasih ke setiap individu itu, jadi dia akan ngerjain project itu, terus nanti di hari keduanya itu ada asistensi gitu. Jadi kita sharing di situ, oh kendala ngerjain si bootcampnya itu apa aja gitu. Jadi itu bisa one-on-one di situ. Walaupun sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga yang di hari pertama yang pas tutorial itu bisa langsung aktif gitu aja di kelas. Tapi kalau sebenarnya untuk kelas satu orang itu dibatasi untuk kita ada satu grup, tapi ada 1 hari sama yang asistensi yang ngebahas tentang proses kita ngerjain si tugasnya itu. Jadi kalau ada kendala dan lain-lain bisa di-share di hari itu.
Seperti itu mungkin Kak Tasya kalau untuk itu. Terus untuk pertanyaan berikutnya, Kak, terkait dengan biaya bootcamp berkelompok, Unidip, apakah ada promo khusus untuk yang hadir? Iya, jadi untuk yang ikut webinar hari ini itu bisa bayar pakai yang harga early registration-nya itu. Jadi untuk yang individu dan kelompok bisa. Kalau yang individu tadi 350, kalau yang kelompok tadi 1 juta buat 4 orang ya. 4 orang yang misalnya daftar berkelompoknya 4 orang nih. Jadi cuman bayar 250.000 satu orang. Seperti itu, Karisma, mudah-mudahan terjawab. Terus untuk Kak terkait dengan biaya bootcamp, deh. Udah. Jadi mungkin tambahan lagi, kalau misalnya bootcamp yang sekarang itu sebenarnya kan eh, agak jawaban dari keresahan tim klase dari bootcamp sebelumnya ya, Kak. Karena kan sebelumnya klase juga pernah ngadain bootcamp sayembara. Nah, di situ kita nemuin ada gap antara desain dan juga eh, bagaimana cara menuangkannya ke dalam suatu program. Nah, di situ sebenarnya banyak banget orang-orang yang punya ide yang wow dan bisa benar-benar bagus apabila dijadikan dituangkan ke dalam suatu program, tapi kurangnya di situ kita masih belum bisa, masih banyak beberapa mahasiswa yang kurang menguasai mengenai program-program basic basic dari modeling tersebut seperti SketchUp. Makanya kita buka bootcamp arsitektur ini biar kita membatani masalah tersebut yang bukan di bootcamp sebelumnya ya Kak Nurfaiza. Iya, betul. Bisa jadi. Kalau dari pertanyaan ada pertanyaan lagi, ini yang mau jawab Kak Ini ada Dika yang, terus. boleh saya. Kalau misal saya hanya punya ide, saya bisa diajari pakai tools-nya, atau saya harus sudah menguasai AutoCAD dan SketchUp dulu baru ikut bootcamp ini. Jadi kalau untuk bootcamp ini mungkin semua peserta harus ngikutin yang TOR itu, jadi semacam ya bahan ajar gitu ya dari awal. Jadi ada memang beberapa pertemuan gitu, tapi juga nggak banyak, sekitar 3 minggu gitu ya. 3 minggu kita coba sharing gitu dari awal CAD seperti apa, SketchUp-nya seperti apa, dikit-dikit gitu. Jadi untuk mengakomodir teman-teman yang juga daftar yang masih juga belum terlalu paham dengan aplikasi, dengan tools itu, gitu. Nanti baru di minggu jadi biar sama-sama paham di awal dulu basicnya seperti apa, terus nanti di minggu keempat itu baru masuk tuh di situ. Jadi eh, gambar kerja, terus RAB, terus interior gitu, bikin skematik interiornya seperti apa itu di minggu berikutnya. Jadi sebenarnya yang nggak ngerti banget AutoCAD atau SketchUp juga bisa ikut gitu dari nol gitu. Soalnya kita akan coba ajarkan gitu, mencoba untuk ajarkan step by step-nya tuh dari awal, dari bikin bidang, terus di extrude gitu dari awal banget gitu sebenarnya untuk bikinnya. Jadi juga karena dari awal gitu kita bikin dari awal, jadi juga study case-nya juga yang nggak terlalu berat dulu gitu dari rumah rumah berapa tuh Alfia, tipe berapa gitu. Jadi rumah cuman steady case-nya rumah dulu aja, rumah tinggal gitu. Biar bisa paham dari awal. Itu Kak Pasya ya panggilannya ya. Mudah-mudahan terjawab. Dan juga nanti bakalan kita kasih video recording kok dari awal meetingnya sampai akhir. Jadi teman-teman bisa ulang lagi pelajaran dari awal Iya. sama teman-teman yang mau gabung. Kalau misalnya bootcampnya udah mulai tapi ternyata teman-teman baru dapat teman kelompok atau baru kepikiran mau gabung, itu bisa banget gabung lagi. Dan kita bakalan kasih recording dari awal bootcamp sampai akhir bootcamp. Jadi kalau misalnya mau gabung di tengah-tengah masih bisa. Oke, Mungkin itu ada yang mau tanya lagi terkait ada sayembara yang mau atau bertanya? bootcamp? Kalau udah nggak ada kali ya.
Masih ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya masih, sebenarnya yang grup dibuat itu juga bisa buat jadi grup diskusi sih. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan gitu ke Alivia gitu, mau tanya interior, sebenarnya tanya di grup. Jadi kita bikin grup itu juga mudah-mudahan bisa terpakai gitu buat diskusi dan lain-lain gitu. Jadi sangat open banget gitu buat diskusi. Jadi mungkin sebenarnya untuk hari ini itu cukup sekian gitu. Jadi mudah-mudahan pemaparan dari Kak Alivia gitu bisa bermanfaat gitu ya. Bisa mungkin teman-teman bisa termotivasi gitu, termotivasi juga untuk ikut sayembara, ikut awarding, ikut kompetisi-kompetisi desain gitu biar bisa ngasah desain kita tuh lebih tajam, lebih baik dan lebih bermanfaat dan lebih bisa apa ya uji-uji nyali gitu loh, uji-uji nyali ikut sayembara sama cari uangnya di sayembara juga bisa. Nah, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung. Jadi jangan lupa itu ada link absen di kolom chat, bisa diisi absennya di situ. Nanti kalau ada yang terlewat kita coba kirim di grup itu ya, di grup itu link absennya nanti untuk sertifikat gitu. Jadi jangan lupa diisi. Terus itu kayaknya ya mungkin cukup sekian dulu dari webinar hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Ya, terima kasih semua. Selamat siang.